وصحبه أجمعين أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. All praise be to Allah, King of the King, Lord of the world, who has given us mercy and blessing until we can meet together in this whole place today. نذكر الله تعالى لأن بإذنه يمكننا بحضور الاستقامة ولدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Masih banyak aja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya tidak dapat hadir pada acara perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness to the lightness. Assalatu wassalamu dawma nahmadu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yati biqaumihi minadh dhulumati ilan nur. Salawat dan salam yang kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalihkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Respectable the chairman of Al-Islam Islamic Education Foundation. Al-Muhtarim Raisul Mu'assasat Tarbiyah Al-Islamiyyah Al-Islam Al-Muwaffiqin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Islam serta jajarannya. Respectable the leader of primary school ID Al-Islam. Al-Muhtarim Raisul Madrasati Ibtidayatil Islam. Kami hormati Kepala Madrasah SDIT DPI Al-Islam DPI SPDI. Respectable the leader of junior high school plus Al-Islam. Al-Muhtarim Raisul Madrasati Tsanawiyah Al-Islam. Kami hormati Kepala Madrasah MTS Plus Al-Islam Bapak Muhammad Al-Fauzan Sulman SPDI. Respectable Al-Ustadz Suhaimi Nasution MPD. Al-Muhtarim Ustadz Junas Suhaimin Nasution MPD. Yang kami hormati Al-Ustadz Suhaimin Nasution MPD yang bersedia hadir pada acara Maulid Nabi. And all of our friends in Allah loving care. Wa annana nuhibbu kullu asdiqai. Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. What's your pride audience? We are standing here as master of ceremony who read our agenda today. Ayyuhal hadiruna ta'sifuna hunaka mudir wa sayaqra'u jadwalul anda suhada sabah. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdiri kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. The first agenda is opening. Let's open our agenda today by reciting Al-Basmalah. Awalan iftitah ya naftahu barnamijul iqra'atil basmalah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reading of Holy Quran by Naya Hafijah Dauli, translated by our sister Anissa Khafifah. Thanks for them. Qira'atil Qur'an muqarim illa sadiqina nayya hafizah daulai wa sadiqilawah wa anisa hafifa al-waku'iyah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Naya Hafizah Daulay dan sari tilawah oleh teman kita Anissa Khafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama mari kita minta syukur ya Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya.
sehingga pagi ini kita bisa hadir di halaman sekolah untuk acara khusus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan kiranya Allah mengizinkan kita mendapat salam dari beliau yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ahmad Suhaimi Nasution MPD yang berhadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dan para wakil serta seluruh Bapak Ibu Guru. Yang kami banggakan sayangi anak-anak kami tingkatan RA, SD, dan MTS yang hari ini memakai kain sarung khususnya. Ada keistimewaan, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, pertama atas nama yayasan kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan anak-anak kami yang hari ini mengadakan acara yang sangat kita idamkan ini. Hal terpenting marilah nanti kita mendengar tausiah dari Bapak Ustaz. Marilah kita memetik butir-butir dari keteladanan Rasulullah sesuai dengan tema yang sudah kita tulis di spanduk ini. Cukup banyak kisah-kisah Rasulullah SAW dan itu banyak referensinya pada Bapak Ustaz kita. Insya Allah beliau akan ungkapkan nanti khususnya buat anak-anak kami. Mari mendengar dengan baik, mari meneladani, dan nanti dalam kehidupan sehari-hari mari diterapkan di rumah, di sekolah, dan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan rumah agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Memperingati Maulid ini bukan sekedar kita mendengar tausiah, tetapi yang lebih penting adalah memetik inti dari tausiah itu. Itu yang terpenting supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja hikmah keadaan itu tidak saja nanti untuk anak-anak kami, tapi juga untuk kami Bapak Ibu guru kita semua akan juga meneladani apa yang diungkapkan oleh Bapak Ustaz. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kepada anak-anak kami, santri-santriwati hari ini, selamat. Hari ini adalah hari nasional, hari santri nasional di Indonesia. Tahun lalu juga sudah diadakan peringatan secara nasional. Tahun ini juga diadakan secara nasional. Karena itu, Bapak dan Ibu guru meminta anak-anak kami memakai kain sarung. Tiada lain supaya identitas sebagai santri itu juga ada pada diri adik-adik kami yang lelaki, dan tetapi juga kepada yang adik-adik kami yang perempuan juga dengan pakaiannya yang muslimah tentu akan juga membuat sebuah identitas. Anak-anak kami sebagai santri dan santriwati kiranya juga terus menimba ilmu, dan jangan lupa insya Allah 2045 tatkala Indonesia memperingati 100 tahun proklamasi, maka insya Allah adik-adik ini, anak-anak kami ini usianya merupakan generasi emas. Kalau di antara kami yang sekarang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang tidak ada lagi, itu karena faktor usia, tapi insya Allah anak-anak kami akan menjadi generasi emas pada tahun 2045 saat proklamasi diperingati 100 tahun. Dan dari hari inilah anak-anak kami belajarlah dengan rajin, beribadah, semuanya dengan bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Demikian dari kami, Bapak Ustaz, terima kasih berkenan hadir di sini, dan kepada seluruh panitia kami sampaikan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama tentunya kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat, hidayah, kesempatan, sehingga dari nikmat dan anugerah itu semua kita dapat berkumpul di halaman gedung Yayasan Pendidikan Islam Al-Islah. Kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat bilaulah yang kita nantikan di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Islah, dalam ini diwakili oleh Bapak Haji Wan Jamil SH. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang berhadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD dan RA, dan yang kami muliakan Al-Ustaz yang memang sengaja kita undang, tentunya akan memberikan tausiah mau'izatul hasanah kepada kita semua seputar Maulidur Rasul. Dan tentu yang kami sayangi anak-anak kami semua dari RA, SD dan MTS Al-Islam. Dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang ikut andil untuk mensukseskan acara. Dan supaya kita ketahui bersama bahwa acara ini adalah memang kita desain acara sederhana, yang kita pentingkan adalah hikmah ataupun nanti apa yang kita peroleh dari tausiah yang diberikan Al-Ustaz nantinya. Kemudian sedikit kami sampaikan bahwa karena bertepatan hari ini adalah diperingati sebagai Hari Santri Nasional, maka dalam hal ini sedikit berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak sarungan untuk yang laki-laki, tahun lalu, hari ini kita buat bersarung karena sekaligus memperingati Hari Santri Nasional. Kaitannya dengan santri adalah bahwa Kementerian Agama yang hari ini menjadi pengayom kita, madrasah-madrasah se-Indonesia, yang sebetulnya awalnya didirikan oleh para pendiri bangsa yang kebetulan mereka juga santri. Salah satunya Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, dan beberapa santri lain. Nah, mereka lah yang berjuang mendirikan Kementerian Agama itu, sehingga ada di bawahnya sekolah-sekolah madrasah, dan yang hari ini menjadi tempat kita bernaung. Nah, oleh karena itu, dengan adanya Hari Santri itu, maka kita peringati sekaligus memperingati Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak pengurus yayasan, terima kasih kepada anak-anak kami dan panitia semuanya. Mudah-mudahan kita simak bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustaz, dan ada yang kita terapkan nantinya untuk meneladani ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita informasi-informasi yang belum kita ketahui tentang Nabi. Dan pasti di dalam diri Nabi itu sudah ada suri teladan yang baik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, di sini diwakili oleh Bapak Jamil Sarjana Hukum, dan yang kami hormati Bapak Ustaz yang telah hadir bersama kami, dan yang kami hormati Bapak Kepala MTS Plus Al-Islah dan para Dewan Guru baik RA, SD maupun MTS. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah kita ini, di halaman ini, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ketua Yayasan telah hadir meringankan langkahnya dan memberikan sambutan bersama kami di sini, dan juga kepada Bapak Al-Ustaz juga telah hadir bersama kami untuk mengisi tausiahnya, dan juga khusus kepada orang tua murid kami SD. Alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir yang telah bersama kita di sini memberikan baik materi maupun berapa snack kepada kami. Mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya nanti. Baik anak-anak Umi sekalian, ya, hari ini adalah hari Maulid kita. Kepada anak-anak Umi baik dari SD terutama, ya, nanti apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita, mohon suaranya ya nak ya, suaranya, volumenya dikecilkan, ya. Tunjukkanlah kita siswa Al-Islah, ambil apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita nanti, ya nak ya, dibawa pulang, bukan kuenya, tapi isi dari ceramah Bapak Al-Ustadz nanti, ya, tentang akhlak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak Umi, ya, mendengarkan ini akhlaknya semakin bertambah bagus, ya. Baik juga dari MTS-nya ya nak ya, akhlaknya, karena kita adalah sekolah Islam, mencerminkan akhlak, adab yang paling utama, apalagi sekolah Al-Islah, ya nak ya, dijaga supaya ya nanti keluar dari pulang dari sekolah kita ini telah mengikuti maulidnya, ada yang dibawa pulang ceramah ustadznya, besok akhlaknya pun hari Senin semakin mantap, ya. Udah anak-anak Umi sekalian, ya. Baik, kami juga terima kasih kepada Bapak seluruh daripada Dewan Guru baik SD maupun MTS yang telah ya mensukseskan atau telah membuat acara ini, karena dengan satu lidi tidak akan bisa kita menyapu satu sampah, karena ada satu ikatan. Alhamdulillah terlaksanalah maulid ini dengan kerjasama yang baik. Mudah-mudahan kita juga ke depannya nanti seperti ini, terus seperti ini, dan terus tidak ada berhenti untuk membuat kebaikan dan saling bekerja sama. Terima kasih, saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesidangan apa? Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali
syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah berkata Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa dalam pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan ke kutub utara dan ke selatan. Akan tetapi berikan kepada 10 pemuda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa. Hadirin, itulah ungkapan seorang proklamator bangsa yang memikirkan nasib bangsanya di masa yang akan datang. Entah 20, 30, dan 40 tahun di masa yang akan datang, pemuda hari ini jawabannya. Al-Muhaddits Syekh Muqbil bin Hadi di dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul menjelaskan pengharaman khamar berawal dari dua kabilah Ansor. Maka mereka meminumnya hingga apabila mereka telah mabuk. Mereka meminumnya, maka mereka saling mengganggu, menghina satu sama lainnya. Dengan demikianlah pertama kali Allah menjelaskan kepada kita pengharaman khamar. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan barang tersebut, maka bahaya narkoba adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan rujukan Quran Surah Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Syarif Qori'ah kami dan akan diterjemahkan oleh Syarif Tilawah kami sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kami mendapat keberuntungan. Hadirin sebangsa dan setanah air, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita pengharaman khamar. Kita kaji lebih dalam dari kata inna dari satu balaghah, ada terkesan yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan mengkonsumsi khamar lebih jelek daripada perbuatan syaitan. Padahal kita tahu perbuatan syaitan lebih jelek daripada mengkonsumsi khamar. Akan tetapi mengkonsumsi khamar
tetapi memiliki mental pengekor yang kemana-mana naik motor, padahal kerjanya hanya motor. Disiplin ketika hanya dibagi waktu orang. Oleh karena itu, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita pengharaman khamar agar menjauhi khamar agar mendapat keberuntungan. Lalu bagaimana mengkonsumsi khamar dalam jumlah sedikit yang tidak membuat mabuk? Untuk mendapatkan jawabannya terdapat dalam hadis ini. Kullu mashurin khamar wa kullu mashurin haram, yang artinya setiap zat yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim Ibnu Umar. Hadirin rahimakumullah, penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan masalah baru lagi, namun harus tetap kita waspadai. Bahkan ketika Rasulullah SAW ke kota Madinah, didapatkannya kaumnya sedang meminum arak dan makan hasil judi. Kemudian mereka bertanya tentang hal itu. Maka untuk mendapatkan jawabannya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang akan dibacakan oleh Qur'an kami dan akan diterjemahkan oleh Fariqilawah kami. Katakanlah kepada kedua yang terdapat dosa kita dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah apa yang berbeda dari apa yang dibutuhkanmu. Maka Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Maka puji Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah syariat Quran, bahkan ketika anak muda pada sekarang ini yang di ujung kata lidahnya hanya dua kata yang terucap ganja morfin, meneliti memohon sampai mati tanpa iman menyebut ganja morfin. Nauzubillah min dzalik. Dengan inilah marilah kita bersama-sama menjaga bangsa kita dengan cara meningkatkan ukhuwah agar negara kita menjadi thayyibun ghafurun ghafur. Dengan demikianlah syahril Quran kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ketampilan dari reuni Muhammad Nabiul Kolaborasi Bersama Ganja Republik Indonesia.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya nggak sesuai dengan kuota orangnya. Mau pantun? Ini betengger ya kan? Betengger tulis itu mas. Mau pantun? Suaranya kurang kuat. Mau pantun? Itu baru mantap. Buah mangga, buah pepaya. Bilanglah cakep. Diulang lagi. Buah mangga, buah pepaya. Buah manggis, buah stroberi. Yang tidak menjawab salam saya, Ustadz doakan mamanya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kalau nanti Ustadz menyampaikan satu kalimat, kamu ulangi ujung kalimatnya. Bisa? Bisa? Duduk tertib. Bilang tertib. Duduk tertib. Ustaz bilang tertib. Duduk rapi. Tapi yang kuat lah. Janganlah pula kalah sama suara Ustaz yang satu orang depan nih. Ready? Duduk tertib. Duduk rapi. Jangan ribut. Jangan ribut pula katanya. Harusnya jangan ribut, jawab apa? Balasannya apa? Jangan ribut. Ini nanti ribut pula. Nah, inilah yang tak sedap nih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari unit RA, SD, dan MTS, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, orang tua kami semuanya, dan yang saya sayangi adik-adik yang ganteng-ganteng dan cakap-cakap. Di sini Ustadz tak pala panjang-panjang nyampaikan tausiah. Insya Allah hanya sampai selesai saja. Sudah? Sudah? Oh, ini aja yang menjawab. Yang depan sana tak menjawab. Sudah? Ya udahlah, kalau sudah pulang lah Ustadz. Assalamualaikum lah. Udah? Oh belum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, kecerdasan. Dan Allah sudah memberikan kita nikmat anggota tubuh yang sangat luar biasa. Kalau anggota tubuhnya yang penting-penting, yang terhormat, Allah letak di atas.
Tapi kalau anggota tubuhnya berisi yang jorok-jorok, Allah letakkan di bawah. Mata di atas apa di bawah? Kepala di atas apa di bawah? Telinga di atas apa di bawah? Hebatnya Allah ini, nak. Hebatnya Allah menciptakan tubuh kita ini. Allah ciptakan kedua telinga kita di atas. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Coba bayangkan, nak. Andai saja Allah menciptakan telinga kita ini satu di kepala, satu di ketek. Macam mana itu orang kalau nelpon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Makanya Allah ciptakan dua-duanya di atas. Maka kita harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Saya mau nanya yang di belakang dulu, anak-anak kami yang di belakang. Yang di belakang, suara Ustadz kedengaran tidak? Kedengaran tidak? Kenapa Ustadz tanya kedengaran atau tidak? Pernah saya ceramah di suatu masjid. Begitu saya selesai mengisi maulid Nabi ini, ada seorang orang tua menjumpai saya. Apa katanya? Ustadz sesat. Kenapa saya sesat, Pak? Ustadz tadi membilangkan, saya dengar Ustadz mengatakan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad silalahi wasilaban. Bapak itu mendengar Muhammad silalahi wasilaban. Kenapa? Mic-nya mandat, nggak sampai ke belakang. Yang didengarnya Muhammad silalahi wasilaban. Ustaz, semenjak kapan Nabi Muhammad itu orang Batak, katanya. Ustaz bilangkan, Pak, yang saya bilangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitunya ceritanya. Iya, atau yang antum di belakang saya bilang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti yang fokus mendengarkan tausiahnya Ustadz, lalu saya bertanya 3 pertanyaan, bisa dia menjawab, saya panggil ke depan, Ustadz kasih hadiah. Tapi dengar, ya, jangan nanti dengar tausiah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu tungkit namanya itu. Tapi kalau masuk telinga kanan, jangan keluar telinga. Siap? Ready? Saya sangat bangga Pak dengan sekolah Al-Islah ini. Saya perhatikan tadi MC-nya pakai 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya mantap. Apalagi bahasa Indonesianya mantap kali. Tepuk tangan dulu. Besok-besok Pak ditambahi yang keempat, bahasa Mandailing. Ya. Nah, sebelum saya memulai tausiah saya, karena ini pertama kali saya datang ke sekolah Al-Islah ini, boleh Ustadz memperkenalkan diri? Nama saya Ahmad Suhaimi Nasution. Nasution. Nasution itu ada bahasa Inggrisnya, Nasution. Lubis, lubang bisul. HSB, hantu setan begu, Hasibuan. Nama saya Ahmad Suhaimi Nasution, asal kampung saya dari Mesir. Jauh kali Ustadz ini dari Mesir ke Medan merantau. Di mana itu Mesir itu Ustadz? Mandailing pesisir. Nah, bukan Mesir benaran.
Mandailing. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai pengajian kita ini dengan sebuah buku yang menjadi trending topik di tahun 90-an. Jadi nak, ada buku yang sangat populer di tahun 90-an. Apa nama bukunya Ustaz? 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Mau udah datang teh manisnya. Teh manis. Ntar lagi jus, ya. Apa judul bukunya tadi? 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Penulis bukunya ini bernama Michael Hart, beragama Nasrani. Kalau sekarang bahasanya lebih mudah kita pahami, agamanya Kristen. Di dalam buku tersebut, nak, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini, ternyata nomor 1 di urutan pertama ditempati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal penulis buku tersebut orang Eropa dari Inggris, beragama Kristen lagi. Tapi di dalam buku tersebut Nabi Muhammad tokoh paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Isaac Newton, pakar fisika, kalah dibuat sama Nabi Muhammad. Napoleon Bonaparte, pemimpin Jerman, kalah dibuat sama Nabi Muhammad. Raja dan ratu di Inggris pada saat itu kalah dibuat sama Nabi Muhammad. Di demo lah Michael Hart ini, nak. Di demo habis-habisan. Michael Hart, kita kan beragama Nasrani. Begitu banyak tokoh raja dan ratu di Eropa ini, kenapalah mesti Muhammad kamu buat tokoh nomor 1 paling berpengaruh di dunia? Ternyata Bapak Ibu anak-anakku semuanya, jawaban Michael Hart ini sangat simpel. Supaya kalian tahu ya, saya membuat Nabi Muhammad tokoh nomor 1 dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Alasan saya itu adalah karena sampai detik ini, mulai di dunia ini diciptakan sampai sekarang, nama yang selalu disebut-sebut namanya hanyalah nama Nabi Muhammad. Ini masjid apa namanya, nak? Al-Islam. Nanti zuhur azan di masjid Al-Islam, ada satu nama yang disebut di masjid ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama siapa yang disebut? Azan dari Al-Islah disambut di Al-Huda di Setiabudi, juga yang disebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan di Al-Furqan yang disebut juga nama Nabi Muhammad. Luar biasa berarti Nabi Muhammad ini, nak. Sampai-sampai disebut namanya dalam azan. Sehebat apapun orangnya, sehebat apapun manusianya, tak pernah nama orang tersebut kita sebut namanya dalam azan dan sholat. Jokowi, siapa itu Jokowi? Presiden, orang hebat nomor 1 di Indonesia. Begitu azan tidak disebut namanya. Wa asyhadu anna Jokowian presiden Indonesia. Tidak ada. Ya. Seorang suami sangat cinta kepada istrinya. Suami tersebut walaupun dia cinta sama istrinya, tak pernah disebut nama istrinya dalam sholat. Wa asyhadu anna tukian biniku, istri tercinta. Tidak pernah. Tapi yang disebut hanyalah nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, makanya kalau kita sholat juga menyebut nama Nabi Muhammad.
Siapa yang sholat wajib maupun sholat sunnah, kalau tak membaca sholawat kepada Nabi, tak sah ibadah sholatnya. Tidak membaca sholawat dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak dibacanya sholat itu, maka tak dibacanya sholawat itu, maka ibadah sholatnya tidak sah. Ini alasan yang pertama. Dah catat. Alasan yang kedua, suatu hari datanglah sekelompok sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa?" "Man qawiyul iman min ummati." "Ya Rasul, iman siapakah yang paling kuat di antara umatmu?" Ternyata Bapak Ibu, para sahabat-sahabat yang lain udah kepo nih, cari jawaban iman siapa yang paling kuat. Datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasul, iman yang paling kuat adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq." "Kenapa?" "Abu Bakar itu kan mertuamu. Kemudian Abu Bakarlah yang menemanimu hijrah ke Madinah. Dan Abu Bakarlah yang selalu membenarkan perkataanmu." Apa kata Rasulullah? "Bukan." Oh, ini pasti iman yang paling kuat adalah imannya Utsman bin Affan ini. Kenapa? Kata Rasul, karena harta Utsman bin Affan totalitas diberikan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Bukan. Oh, ini iman yang paling kuat pasti imannya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia adalah anak-anak yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Rasul mengatakan bukan. Jadi siapa ya Rasul? Lalu Nabi Muhammad menjawab, supaya kalian ketahui iman yang paling kuat di antara umatku adalah iman umat-umat di akhir zaman. Kita lah ini. Pertanyaan Ustadz sama kalian dulu. Udah makan ya kalian? Udah makan? Udah. Makan apa? Kue apa nasi? Berarti udah cair lah kalian ya. Udah cair. Nah, Ustadz belum cair. Di belakang. Udah makan tadi pagi? Sama kita. Nanti kita makannya di KFC. Jangan lupa bawa uang masing-masing. Jangan pula Ustadz yang bandari. Ustadz pun belum cair. Nah, pertanyaan Ustadz sama kalian nak. Pernah nggak bertemu sama Nabi Muhammad? Pernah nggak melihat wajah Nabi Muhammad? Pernah nggak bersalaman sama Nabi Muhammad? Tapi cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kok bisa kamu cinta padahal nggak kamu kenal? Ayo. Kenapa kita bisa cinta sama Muhammad itu padahal nggak kita kenal? Bu, saya mau tanya dulu nih, Pak. Oh Pak, cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama istri? Oh Mak nggak cinta katanya Bu. Nggak cinta sama istri. Bu, cinta sama suami? Allah hendak laki makhluk. Ya. Kalau cinta seorang suami kepada istri itu mah biasa. Cinta istri kepada suami itu biasa. Kenapa? Orang setiap hari jumpa. Ini ada yang aneh, saudara. Jumpa ndak pernah, melihat wajahnya ndak pernah, menyentuh kulitnya ndak pernah. Tapi kita bisa cinta sama Nabi Muhammad itu. Ya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mendiskreditkan nama Nabi Muhammad, ada orang yang menghina nama Nabi Muhammad, marah tidak? Marah tidak? Marah. Kenapa?
ada rasa kecintaan di dalam hati. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tadi ada kata sambutan. Ada kata sambutan dari Bapak Yayasan, ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah MTS, ada kata sambutan dari Kepala Sekolah SD. Dari 3 kata sambutan ini, nak, ada kalimat yang sama yang keluar dari 3 tokoh kita ini. Apa itu? Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Bapak Yayasan mengatakan Nabi besar. Bapak Kepala Sekolah MTS mengatakan Nabi besar. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SD mengatakan Nabi besar. Sama kalimatnya. Ya. Pertanyaan saya, apanya Nabi yang besar? Hah? Apanya Nabi yang besar? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya jawab Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada 3 penyebab seseorang itu menjadi orang besar. Ada 3 penyebab seseorang itu dikenal orang. Yang pertama, seseorang itu bisa menjadi orang besar dan terkenal sebab karena dia artis. Tahu artis? Sekarang kalau nanti Ustadz membilangkan pangkal namanya, bilangkan akhir ujung dari namanya. Siap? Coba kita tes. Ayu. Ayu. Ting ting. Nah, kenali Ayu ting ting katanya. Nah, sekarang yang di belakang saya tanya. Via. Tuh, ya Palen katanya. Didi. Tahu katanya. Tahu orang ini, Bu. Kenapa bisa orang ini kenal sama Ayu Ting Ting? Kenapa bisa kenal sama Via Palen? Kenapa bisa kenal sama Didi Empot? Jawabannya karena mereka artis. Dikenal karena dia artis. Yang kedua, seseorang itu menjadi seorang yang besar ataupun yang dikenal namanya karena hartanya. Yang di belakang, masih hidup? Masih, alhamdulillah. Ya, jangan tidur situ ya. Nah, seseorang itu dikenal namanya karena hartanya. Dia orang kaya, dikenal namanya. Bahkan Bapak Ibu, kalau orang kaya meludah kena ke tangan kita, segan kita negornya. Kenapa? Mobil orang kaya lewat di depan, ada air yang kejepret ke baju kita, tidak berani kita negornya. Kenapa? Ya, berarti seseorang itu bisa menjadi orang besar karena faktor yang kedua, karena harta. Yang ketiga, seseorang itu bisa dikenal orang besar karena dia seorang pejabat. Andai, dengar dulu Ustaz nih, andai yang datang hari ini Bapak Wali Kota Medan, sambutannya luar biasa Pak. Umbul-umbulnya dari ujung sana sampai kemari disambut pakai nyanyian. Ya dana, ya dana, ya dana, kata Ustaz Somad karena minta dana. Ya dana, ya. Akhirnya apa? Datang yang di belakang, la. Tidak katanya, tidak jadi cair dana itu. Ya. Andai yang datang hari ini Bapak Wali Kota, wah hebat sambutannya. Air minumnya pun 4 macam. Ada teh manis, ada aqua, ada kopi, ada jus. Karena Ustadz yang datang hari ini bukan Bapak Wali Kota,
ya. Teh manis. Bercanda Pak. Ya. Teh manis. Nanti ada satu lagi, aqua. Pertanyaan Ustadz sama kalian. Nabi Muhammad itu artis tidak? Tidak. Orang kaya tidak? Tidak. Pejabat tidak? Tapi besar nggak Nabi Muhammad itu? Besar. Dikenal orang nggak Nabi Muhammad itu? Dikenal. Ustadz mau nanya ini sama tuh anak muda yang sebelah sini. Ada berapa nabi yang wajib diketahui? 25. Ya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Coba bayangkan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah angkatnya Khalilullah. Kurang apa lagi pangkatnya Khalilullah? Nabi Musa pangkatnya Kalamullah. Nabi Isa pangkatnya Ruhullah. Tapi pernah nggak kita mengatakan Nabi besar Ibrahim? Nggak pernah. Pernah nggak kita mengatakan Nabi besar Musa? Nggak pernah. Pernah nggak kita mengatakan Nabi besar Isa? Nggak pernah. Tapi yang kita sebut dengan Nabi besar hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan Ustadz tadi, apanya Nabi yang besar? Ayo, apanya yang besar? Nah, jawabannya ada di dalam surah Al-Ahzab. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang membuat Nabi Muhammad menjadi orang besar, yang pertama adalah karena akhlaknya. Ya. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad, tepatnya pada hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah katanya. Tahun 571 Masehi. Nah, berketepatan pada tahun gajah, memang betul juga lah jawabannya itu. Ya. Di saat Nabi Muhammad sudah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, datanglah kakeknya. Digendongnya lah Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ini dibawa ke Masjidil Haram pas di sisi Ka'bah. Diangkat Nabi Muhammad ke atas karena kakeknya Abdul Muthalib mau mengasih nama. Kenapa kakeknya yang membawa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kakeknya yang membawa? Karena ayahnya sudah meninggal. 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad, ayahnya meninggal dunia. Yang sedih anak cerita Nabi Muhammad ini, masih 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Dibawa ke sisi Ka'bah. Lalu kakeknya Abdul Muthalib mengatakan, "Wahai penduduk kota Makkah, sammaituka wa sammainaka bima sammakallah Muhammad bin Abdullah." Wahai penduduk kota Makkah, saya berilah nama cucu saya ini atas nama Muhammad anak Abdullah. Ya, ini pelajaranlah untuk kita ini, Pak. Bagi yang punya cucu, bagi yang punya anak, begitu sudah lahir anak tersebut, kasihlah namanya yang baik, Pak. Kasih namanya yang baik-baik. Ya. Contoh Nabi Muhammad pada saat
Saat itu hanya Nabi Muhammad sendiri yang memiliki nama Muhammad. Artinya bisa dipercaya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, dikasihlah nama Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad. Dan menjadi pelajaran bagi kita, kalau punya cucu, kasih nama cucunya yang bagus. Diambil dari Asmaul Husna. Tadi ada penampilan luar biasa memang sekolah Al-Islah nih. Saya melihat baru di sini anak TK tadi ya, anak TK apa SD? Anak SD sudah hafal Asmaul Husna berapa? 99. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk yang SD ya. Dikasih namanya yang bagus-bagus. Ini kadang-kadang kasih nama dapat sama seperti Ustadz punya kawan perempuan. Siapa nama kawan Ustadz? Orang tuanya mengasih namanya dengan nama klub bola. Siapa namanya? Argentina Banjir. Iya, nama kawan Ustadz tuh Argentina Banjir. Saya tanya, kenapa namamu Argentina Banjir? Kata ayah saya, waktu saya lahir mainlah Argentina, menang. Begitu menang, banjir. Dikasihlah nama saya Argentina Banjir. Ya. Rupanya si kakek, si bapak, si ibu begitu bangun subuh dengar ngaji dari masjid. Wa ma kana minaz zalimin. Datang si ibu. Enak juga dengar ngajinya ya, zolimin. Dikasihnya pula lah nama anaknya si Zolim. Ditambahnya bahasa Jawa, Zolim Sugiono. Dipanggil si Zolim, hei Zolim. Ada yang bertanya sama Ustadz, Ustadz, boleh nggak mengasih nama anak dikasih ujung nama suami dengan ujung nama istri? Boleh tidak? Boleh. Tapi yang saya khawatirkan nanti kalau nama si istri si Lili, nama suami si Irfan, ambil ujung namanya menjadi Lipan. Ya kan? Kasih namanya si Lipan. Samaituka wa samainaka bima samakallah. Lipan. Dipanggil di sekolah si Lipan, kena bully anaknya. Ya. Nah, jadi Muhammad bisa menjadi orang besar, faktor yang pertama karena tadi Ustadz dengar Al-Islah ini sekolah Islam, berarti anak didiknya harus mencerminkan perilaku Islam. Apa saja perilaku Islaminya Ustadz? 4. Nah, catat nih, diingat nih, nanti saya tanya. Yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, fato. Coba diulang lagi. Siddiq, amanah, tabligh, fato. Apa arti siddiq? Siddiq artinya jujur. Abang-abang yang ganteng. Kalau kalian sudah masuk ke sekolah ini, kawasan sekolah ataupun di luar sekolah, selalulah kalian jujur kepada guru dan orang tua. Sekali kamu berbohong, seumur hidup orang gak akan percaya samamu. Contoh, guru agama di sekolah ini nanya samamu, begitu dia mengabsensi, khairun nisa hadir, present miss. Sholat subuh tadi pagi, sholat. Kalau sholat, bilang sholat, enggak sholat, bilang enggak sholat. Supaya kamu bisa menjadi orang jujur mencontoh Nabi Muhammad. Ya, Ufairah hadir, hadir Pak, hadir Bu. Mana PR-mu? Gak ada Pak, gak ada Bu. Kenapa? Ketiduran, bohong. Bukan karena ketiduran, malas dia ngerjakannya. Jo,
jujur. Ya, ini yang pertama yang harus kita contoh. Sikap jujur Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sukses menjadi seorang pembisnis. Kenapa? Karena dia memiliki sifat jujur. Luar biasa Nabi Muhammad. Nggak pernah dia mengurangi timbangan selama berjualan. Kamu pun harus seperti itu, nak. Kalau kamu ingin menjadi orang besar, maka tetap terapkanlah sifat jujur dalam kehidupan sehari. Kalau orang tua ngasih uang jajan, kata orang tuanya jangan dihabiskan semua, tabungkan. Itu sampai ke rumah ditanya sama mamanya, mana sisanya? Udah ditabungkan, bohong, padahal sudah dihabiskan. Itu namanya anak yang gak jujur. Makanya negara kita ini banyak orang yang korupsi. Kenapa? Dari kecil tidak dididik memiliki sifat jujur. Yang kedua, yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad apa nak tadi? Amanah, bisa dipercaya. Apa contohnya Ustaz? Kalau gurumu ngasih tugas samamu, begitu sudah pulang ke rumah nanti segera kerjakan PR-mu itu. Kenapa? Itu amanah guru kepada muridnya. Kalau tidak kamu kerjakan, berarti kamu bukan orang yang amanah. Yang ketiga, yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah sifat tabligh, transparan, terbuka sama gurunya, terbuka sama orang tuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah tadi sebagian dari jujur. Dan yang keempat adalah cerdas. Anak-anak Al-Islah ini harus cerdas-cerdas. Karena dibilang Bapak Yayasan tadi apa? Tahun 2045 kalian adalah generasi emas semuanya. Kami ini bisa jadi tidak ada lagi Pak ya. Maka yang meneruskannya kalian. Karena kalian itu nak generasi penerus, 4 sifat ini harus ada pada diri kalian. Siddiq, amanah, tabligh, patuh. Paham? Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad menjadi orang besar karena dia memiliki akhlak yang terpuji. Woi, yang di belakang, woi, masih hidup? Ingat nak, Islam itu bukan hanya mengajarkan akhlak tentang makan. Ya, itu sangat kecil contohnya. Bahkan Islam itu mengajarkan adab masuk kamar mandi. Ayo saya tanya dulu. Coba yang laki-laki yang di tengah nih, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Yang ini, keluar kamar mandi dahulukan kaki. Pintar. Jumpa sama gurunya ucapkan. Begitu nak kamu masuk dari pagar, kan kamu salam tuh gurumu. Assalamualaikum Miss, Assalamualaikum Sir. Ucapkan salamnya, senyumlah awak, biar bertambah nanti nilai awak dikasih guru. Pas masuk pintu gerbang, Assalamualaikum, disalam, dicium tangannya. Ya, ini enggak masuk dia ke lingkungan sekolah, nyalam pun tidak, ucap salam pun tidak. Maka di sekolah ini harus kita biasakan tradisi mengucap salam kalau kita bertemu dengan siapapun. Dengan temannya jumpa, Assalamualaikum. Dengan gurunya jumpa, Assalamualaikum. Pulang ke rumah, ngetok pintu, Assalamualaikum. Masuk kamar mandi, Assalamualaikum. Bukan. Masuk kamar mandi nanti, tok tok tok, Assalamualaikum. Kalau masuk kamar mandi tidak perlu mengucap salam. Ya, masuk ke rumah, masuk ke dalam sekolah, ucapkanlah salam. Ya, Nabi Muhammad mengatakan absus salam, sebarluaskanlah salam. Zaman sekarang orang tak mau mengucap salam kecuali sama orang yang dia kenal.
sama orang yang tak dikenal tak mau dia mengucap salam. Ya kan? Ini enggak jumpa sama kawannya apa katanya? Woi. Woi, woi. Salamnya sudah hilang. Bu, oh bu, kita pun bu, guru ini harus mengucapkan salam yang benar sama murid. Banyak orang sekarang ucap salam kayak mana? Mikum, mikum katanya. Apalah arti mikum? Datang yang jawab salam, itu aja katanya. Mikum, salam, mikum, mikum. Yang benar bagaimana? Assalamualaikum. Itu akhlaknya Rasul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nak, yang menyebabkan Nabi Muhammad menjadi orang besar adalah dijelaskan di dalam Quran surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini akhlak Rasul yang kedua. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, pernah Aisyah mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru ila Allah 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Nak, Ustaz mau bertanya, Nabi Muhammad ada enggak dosanya? Luar biasa Pak akidahnya. Udah bisa dia menjawab Nabi Muhammad tak punya dosa. Memang tak punya dosa. Nih yang di tengah, Nabi Muhammad dijamin gak masuk surga? Dijamin. Loh, sebelah kanan Ustaz nih, Nabi Muhammad ada nggak salahnya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak Al-Islah. Nah, Bu, besok-besok kalau Al-Islah ini sudah membuka pendaftaran siswa baru, jangan ragu Bu, bawa kemari. Karena sudah saya tes akidahnya, mantap. Ya. Berarti Al-Islah ini benar-benar mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, keilmuan, terintegritas semuanya Bapak Ibu. Dan coba Ustaz tanya sekali lagi, Nabi Muhammad ada dosanya? Tapi nak, walaupun Nabi Muhammad tak ada dosanya, beliau tetap mengucapkan istighfar 70 kali sehari. Bahkan Nabi Muhammad melebihi sampai 100 kali. Apa itu istighfar? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba Ustaz panggil satu orang. Kakak MC-nya dulu. Yang MC, kamu. Kita mau tes dulu ucap istighfarnya bagaimana. Ini MTS kan? Ayo Kak, lari Kak, lari. Coba Kakak ucapkan dulu bacaan istighfar. Gimana? Coba ulang lagi. Repeat again. Ulang lagi. Coba sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Ucap istighfarnya bagus. Ada orang Bapak Ibu ucap istighfar bagaimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau ucap istighfarnya astagfirullah, artinya apa? Kafirkan saya ya Allah. Tapi MC-nya tadi ngucap istighfar pakai huruf ghin. Astaghfirullah, ampuni saya ya Allah. Nah sekarang Ustaz mau nanya, Bu, ibu-ibu guru, pernah mencuci celana suami?
Emak pernah. Yang jawab anaknya. Ibu, pernah mencuci celana suami? Pernah. Kalau misalkan Bu, ibu mencuci celana suami, dirogong nggak kantongnya? Mama kalian itu ya? Iya pula katanya, Pak. Dirogong nggak kantong suaminya, Bu? Dirogong. Ustadz mau nanya, kira-kira mencuri harta suami atau mencuri harta ayah tanpa seizin ayah, dosa nggak? Kalau dosa, pernah kita melakukan dosa, perbanyak pintar. Bu, Pak, sekarang saya mau nanya bapak-bapaknya nih, anak yang laki-laki dulu. Nah, mama kalian di rumah lebih cantik di rumah apa di luar rumah? Habis kalian, Bu. Lebih cantik di luar rumah kata orang nih. Mama kalian di rumah bajunya bagus-bagus enggak? Yang dipakai baju partai. Besok bajunya Gerindra. Besoknya PDI Perjuangan. Besoknya Partai Keadilan Sejahtera. Besoknya Golkar. Nah, sekarang Ustaz mau nanya sama tes. Kalau seorang perempuan keluar rumah berhias, tujuannya untuk dipuji sama orang lain, dosa enggak? Berarti harus Pertanyaan Ustaz yang ketiga, mana lebih besar, Masjid Al-Islah apa Masjidil Haram? Sudah, yang ini dulu, yang di tengah. Nah, mana lebih besar, Masjid Al-Ikhlas apa Masjidil Haram? Haram. Tapi pertanyaan Ustaz, di Masjidil Haram itu nak, kalau orang sholat berjamaah, nggak ada tempat yang kosong, semua berisi. Kalau di Al-Islah, ada nggak tempat yang kosong? Kalau begitu, mana lebih besar Masjidil Haram apa Al-Islah? Al-Islah katanya. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita jangan lalai beribadah. Zaman sekarang ini, Bu, yang membuat kita lalai beribadah ada 3. Yang pertama, terlalu mencintai keluar, sibuk mencintai keluarga, sibuk mengurusi keluarga, 5 waktu sholat, 5 waktunya pun tinggal. Ya. Padahal ada lagunya. Apa lagunya? Tiada lagi berguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela kita. Harta tidak ada gunanya lagi, keluarga tidak ada gunanya lagi. Begitu sudah mati, ditanam rapat-rapat di dalam kuburan supaya tidak bisa melompat. Ya. Terlalu mencintai keluarga. Yang ketiga, yang kedua, yang membuat kita lalai beribadah, terlalu sibuk mencari harta. Masuk waktu zuhur, azan dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa katanya? Allah, nantilah waktu zuhur masih panjang. Waktu asar, zuhurnya pun tinggal. Azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi di perjalanan, tinggal sholat asar, Allah, nantilah sampai ke rumah. Masuk waktu maghrib, sampai ke rumah, duduk-duduk santai, makan goreng, makan minum teh manis. Masuk maghrib, Allah, nantilah masih panjang waktu maghrib. Tinggal maghrib, masuk waktu isya, ketiduran. Akhirnya tinggal 5 waktu. Subuh kesiangan, ya, zuhur di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib istirahatan, isya ketiduran, subuh kesiangan.
tinggal 5 waktu. Ya. Gara-gara apa? Sibuk mencari harta. Yang ketiga, yang terakhir, terlalu banyak angan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan tausiah singkat kita pada hari ini adalah untuk bisa mencontoh Nabi minimal lana kita terapkan 4 sifat tadi. Sif, ama, tab, patuh. Siddiq artinya amanah bisa dipercaya, tablik menyampai, fatonah Berapa rukun Islam? Berapa rukun Islam? Yang di tengah. Berapa rukun iman? Pintar. Coba ini. Yang ini dulu. Subuh berapa rakaat? Pintar anak-anak al-Islam nih. Zuhur berapa rakaat? Sini. Abang sini. Dari tadi gigit jari aja dia, kasih yang dipanggil dari ke depan. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Saya pikir tadi mau dibilangnya 4. Isya adalah 4. Sholat apa yang dikerjakan di pagi hari? Subuh. Siang hari? Sore hari? Malam hari? Malam hari lagi? Sholat apa yang dikerjakan seminggu sekali? Jumat. Sholat apa yang dikerjakan setahun sekali? Fitri, pintar bu. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita ini. Nah, dulu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, pesan saya untuk anak pelajar di sekolah Al-Islam. Wahai para pelajar, bangunlah sebelum terbit fajar. Mandilah kamu sebelum terbit fajar agar badanmu segar dan di sekolah pun kamu menjadi pintar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa menerapkan akhlak Rasul dalam kehidupan kita, terutama 4 sifat yang dimiliki Nabi: jujur, bisa dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ustaz tanya. Angkat tangan kalau bisa menjawab ya. Sebutkan. Ya. Sebutkan di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Maju. Di Mekah. Maju ke depan. Tunggu dulu ya. Ustadz rogok dulu kantong Ustadz. Entah hanya nggak ada duitnya ini. Dah, yang di tengah 3 orang nih ya, 1 orang aja, 3 yang maju ke depan. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Tuh. Yang agak berisi badannya, ya. Nah, sini. Yang ini bang, ini. Ini anak apa ini? SD? MTS, bolehlah MTS 1. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah, nanti nama ayahmu? Nama Adik, bukan namanya ayah Nabi Muhammad? Oh iya juga. Nah, 1 yang kelompok yang ini. Siapa yang berani maju ke depan? 1 orang. Yang ini. Sini. Pakai pecinya.
pertanyaannya, siapa nama ayahmu? Gak berani jawabnya Pak. Nah, pertanyaan Ustaz, sebutkan siapa nama ketua yayasan sekolah Al-Islah ini? Gak tahu deh Pak. Harus dihukum nih Pak ya, kasih hukuman nih. Sebutkan 4 sifat yang dimiliki Nabi. Sidik, amanah, matonah, tabligh, Sidik artinya, jujur, amanah artinya, berbicara, tablik artinya, menyampaikan, patonah cerdas. artinya cerdas. Nah, yang 3 ini aja ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما اللهم اجعل مدرسة الإصلاح محبوبة في كل مسلمين محبوبة في كل مسلمين محبوبة في كل مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.